Sat ya. Baca lagi 1-3 boleh 1-3. 1-3 diisi. Yang paling dekat kue kan nanti jangkauannya lebih mudah. Waduh, kasih makan enak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi nikmat yang tak bisa kita hitung. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tiada nabi setelah beliau dan tiada rasul setelah beliau. Yang kami muliakan Ibu Dr. Murni SPD MPD selaku Ketua Stitcam Sulmarif Lontang, segenap Bapak Ibu dosen Stitcam Sulmarif Lontang, serta Ikhwan wal ikhwat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan niat kita lillahi ta'ala dalam rangka mempererat ukhuwah silam Islamiyah fillah, memperkokoh silaturahmi serta menumbuhkan semangat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai pengingat dalam halal bihalal ini, mari kita renungi sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Baik, sebelum kita ke acara inti, maka izinkanlah saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan ketua Stitcam, yang kelima hikmah halal bil halal, yang keenam ramah tamah dan salam-salaman, dan yang terakhir penutup. Baik, mengawali rangkaian kegiatan, marilah kita buka majelis ini dengan membaca ulumul Quran. Ila hadihin ya al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan ketenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara berikutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Nasaruddin dari semester 6. Kepada beliau kami persilahkan. Depan sini. Depan itu mesti agak pendek ini tadi. Itu tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang mendengar maupun yang membaca mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah sama-sama kita menundukkan hati dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Atoillah, kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mari kita sejenak untuk menundukkan hati untuk menajat kepada Allah agar mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala urusan,
diberikan keberkahan dalam aktivitas kehidupan kita, diberikan ilmu yang manfaat kita, diberikan rezeki yang berkah, dan kita semuanya termasuk digolongkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang tetap iman, Islam, dan selalu rukun dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika innaka ma athnayta 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa zakatina wa tasbihana wa tahlilana wa takbirana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana, pada malam hari ini kami berkumpul dalam majelis halal bihalal dan silaturahim. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan pertemuan ini merupakan pertemuan yang penuh keberkahan, penuh kasih sayang, dan Engkau ridhoi. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur. Allah, satukanlah hati kami, eratkanlah ukhuwah di antara kami, hilangkanlah segala prasangka, kesalahan, dan dosa di antara sesama kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liqarabatina wa ailatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan juga dosa-dosa keluarga kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina. Allahumma ja'alha hadhihi al-jami'ah sititsam wa hadhihi al-mu'assasah manba'an lil ilmi wal khair. Allah, jadikanlah Sititsam sebagai sumber ilmu yang berkah, tempat lahirnya generasi ulama dan cendekiawan yang bermanfaat bagi umat. Allahumma ya Rabbana taqabbal du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Faila yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya adalah kita dengarkan sambutan dari Ibu Dr. Murni SPDI FPD. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, dosen yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anak Ibu dari semester 2, 4, 6, 8 yang Ibu banggakan, tak terkecuali Grand Stitsam yang malam hari ini diadakan oleh panitia yang Ibu sayang semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat. Setelah kurang lebih 1 bulan lamanya kita ditempa dalam kondisi suasana Ramadan yang kita ditempa dengan ilmu, dengan kepribadian, dan dengan hal-hal yang menjadikan kita meningkat derajat takwanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai di titik selesai
sehingga kita bisa menemukan halal bihalal atau acara ramah tamah di kampus Islam yang kita banggakan ini dalam kondisi keluarga besar Sri Samsul Ma'arif yang terdiri dari dosen dan para mahasiswa. Alhamdulillah ini adalah kesempatan yang langka. Taklim salam dari Bapak Haji Hasanuddin Hakam selaku Ketua Sri Samsul Ma'arif. Salam kepada Bapak Ibu dosen dan juga kepada anak-anak ibu, para mahasiswa. Beliau menitipkan salam karena saat ini sudah berada di Penajam. Berangkat tanggal 25 kalau tidak salah itu ke Penajam, dan alhamdulillah saya meminta izin untuk mengadakan acara malam hari ini dan disetujui alhamdulillah. Jadi beliau hanya memberi salam pada kita semuanya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat. Yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dari Ketua 1 Bapak Haji Muly Bidang Akademik, Ketua 2 Bapak Ihsan, Ketua 3 Bapak Jamaluddin, dan juga Senat kita Bapak Haji Parmono. Kemudian ada beberapa dosen penjaminan mutu dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa hadir semuanya. Terima kasih sekali. Untuk penjaminan mutunya adalah Ustadz Ahmad Husen. Sehat-sehat selalu. Kemudian ada Pak Ikrar. Terima kasih sekali atas hadirnya. Pak Jamalia, Ustadz Muhammad Koordinasi, Bu Hikmah, Ustadz Hamdani. Luar biasa ini. Ya Allah sehatkan terus, mudah-mudahan bisa bergabung pada kita semuanya. Juga ada Ustadz Ato dan semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat dengan maksud kita akan melaksanakan halal bihalal. Apa yang kita maknakan dari halal bihalal nanti akan disampaikan pada saat hikmah halal bihalal. Dan kali ini saya secara pribadi maupun atas nama akademik mohon maaf lahir dan batin kepada Sivitas Akademik Sri Samsul Ma'arif Puntang, baik kepada Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa semuanya. Semoga kita semuanya atas berkat rahmat Allah SWT kita tetap diberikan amanah, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kesehariannya ini, sehingga ke depan Sri Samsul Ma'arif tetap jaya sesuai dengan yang kita harapkan. Terlebih kita adalah satu-satunya kampus Islam yang ada di Kota Bontang. Kita yang wajib menjaganya, kita yang harus menjaga dan memelihara apa yang akan kita laksanakan nanti. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat, terutama bagi Bapak Ibu dosen yang selama ini mohon maaf untuk tidak bisa dibilang gaji, tapi sekedar honor untuk transportasi dan sedikit uang pulsa. Ustadz Aslam ya, luar biasa, terima kasih sekali. Tadi belum saya sebut, maaf. Kayak Ustadz Jamaluddin, sekarangnya Ustadz Jamaluddin di sebelah sana. Bukan tidak kelihatan, tapi saya yang salah lihat. Itu makanya tadi kayak Pak, dari samping kayak Pak Jamaluddin. Mohon maaf ya, kosong ya. Silakan, salam sehat, selamat datang. Ini Bu, sini Bu. Ya, baik. Nah, ini juga perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah para mahasiswa yang sudah terbantu melalui gratis pon juga syukur ya, alhamdulillah kita tinggal menikmati kuliah. Duduk kuliah sudah tidak dibiayai, sudah tidak biaya sendiri, tapi dibantu oleh pihak provinsi. Dan kemarin waktu semester pertama tahap 1 sudah dibantu oleh pemerintah kota. Tapi ternyata kelanjutannya pemerintah kota tidak lagi membantu, tapi dialihkan semua ke gratis pon. Jadi yang bagi yang belum itu masih ada kesempatan nanti koordinasi dan konsultasinya sama Mas
Baik, baik. Jadi pada intinya kita sangat bersyukur ya. Mulai dari semester 2 saya lihat semangatnya. Mudah-mudahan semangatnya jangan sampai kendor ya, karena nanti di semester 3 itu yang sudah itu pada lepas. Wah saya mau cuti, wah saya mau nggak masuk, wah saya ini dan itu. Nah dari pihak Gratispol, dari pemerintah provinsi itu sekarang menegaskan jika ada absensi lebih dari 75%, artinya batas maksimal kan 75% kehadiran. Jika mahasiswa itu melebihi dari 75%, maka yang pertama untuk Gratispolnya akan diberhentikan, karena kita diwajibkan untuk mengirim data absensi dari para mahasiswa. Jadi tidak sekedar formalitas didaftarkan kampus langsung bisa, tetapi harus dilampiri dengan absensi aktivitas para mahasiswa dalam mengikuti kuliah. Seperti itu. Jadi tidak bisa dibohongin dan tidak bisa kita buat seperti itu ya. Jadi absennya tetap tidak boleh kurang dari 75%. Nah ini perlu saya sampaikan di sini supaya Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa memahami bahwasannya nilai atau mahasiswa itu ikut bisa naik tingkat tidak semata-mata hanya terpenuhi SPP-nya. Kalau dulu kan kesan pertama yang penting saya bisa membayar SPP, Bapak aja kan lolos. Tidak bisa, karena sekarang harus absensi yang diikutsertakan untuk laporan di setiap bulannya. Seperti itu ya, perlu kami sampaikan. Juga untuk nilai di mata kuliah yang sifatnya tertentu, baik itu yang ada nuansa keagamaan, mulok, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga muatan-muatan yang lain seperti ibadah praktik dan lain sebagainya, itu tidak boleh kurang dari nilai 76. Bahkan kalau yang sifatnya keguruan itu tidak boleh kurang dari 80. Jadi mohon kiranya para mahasiswa memperhatikan hal ini. Selain absensi juga usaha kalian dalam mengikuti pembelajaran dan juga mengikuti perkuliahan di setiap harinya. Nah, nilai itu didapat dari mana? Nilai itu didapat dari nilai tugas, nilai praktek, baik tugas itu tugas tertulis maupun nilai praktek, kemudian nilai UAS dan nilai UTS. Banyak sekali para mahasiswa tugasnya harus ditagih saat UAS atau UTS. Sekarang tidak usah ditagih. Kalau kumpul dinilai, tidak kumpul biarkan, karena kita sudah punya tanggung jawab masing-masing. Mahasiswa tidak boleh olokan. Tidak usah menunggu ditagih, tidak usah menunggu diperintah. Kalau dosen itu sudah memberikan tugas, wajib dikerjakan. Seperti tugas umum. Kalau ada batas waktu 1 minggu, dikerjakan. Mungkin nilai maksimal biar bisa 95. Kalau itu betul dan tepat waktu. Kalau kurang, misalnya lambat 1 hari, ibu kurangi 10. 2 hari kurangi 20, 3 hari lambat habis nilainya. Harus mengulang semester berikutnya. Kenapa seperti itu? Kualitas juga sekarang diminta oleh pihak provinsi. Jika nilainya kurang, maka akan diberhentikan Gratispolnya. Jadi kalau sekarang itu saat ini mempunyai nilai 80, maka semester berikutnya harus ada kenaikan. Tidak boleh kurang dari 80, tapi harus lebih, seperti itu. Ya, harus dipahami ini. Bu, kakak tingkat saya ada yang cuti berbulan-bulan. Kalau mau ikut silahkan, tapi 2 pilihan. Mau lanjut atau mau mengulang nanti semester berikutnya. Kalau sudah lambat, maka akan dikenakan DO atau drop out. Ini adalah aturan. Kalau dulu banyak kebijakan-kebijakan dari yayasan,
ada banyak kebijakan. Tetapi kalau sekarang kebijakan itu sudah tidak bisa diberlakukan lagi karena ada tuntutan dari pihak provinsi harus melampirkan laporan yang berupa kehadiran dan kenaikan nilai. Kalau nilainya berkurang, maka mohon maaf untuk gratis polnya juga diberikan. Itu benar-benar dari Ibu Dasma yang Ibu mendengarkan langsung, bukan katanya, bukan dari internet, bukan, tapi pada saat Ibu menghadiri pertemuan dengan pihak provinsi, terutama dari Kesra dan juga dari ketua yang membidangi gratis pol ini, beliau mengatakan seperti ini. Setiap kampus harus bisa menyediakan dan memberikan laporan di setiap bulan, yaitu keaktifan mahasiswa dan nilai. Kalau nilai bisa dicapai setiap semester, tetapi kalau kehadiran tidak bisa. Nilai juga tidak sekedar UAS dan UTS, tetapi nilai itu ada nilai tugas. Tugas itu masih terbagi dua. Ada namanya nilai tugas partisipatif dan nilai tugas wajib. Kalau nilai tugas wajib itu tugas yang diberikan dosen melalui pembuatan makalah atau tugas tertulis berupa soal esai atau paper ataupun portofolio atau yang lain, itu tugas wajib yang harus dipenuhi sesuai aturan dosen yang memberikan tugas. Yang kedua, tugas partisipatif. Tugas partisipatif itu terdiri dari nilai kehadiran dan nilai keaktifan di dalam kelas. Bu, saya itu tidak pernah bertanya, tetapi saya selalu mencatat. Lebih baik kalau tidak tahu boleh bertanya. Itu ada nilai tersendiri, namanya nilai keaktifan. Keaktifan itu keaktifan di kelas dan keaktifan hadir, menjadi nilai namanya nilai partisipatif. Kalau nilai wajib tugas tidak pakai ditagih. Mohon maaf yang kemarin masih ditagih sampai dosennya menunggu di kampus, mahasiswanya tidak datang mengumpul, itu sering. Jangan terlalu mendolimi, kasihan dosennya. Sudah hadir hanya, mohon maaf, hanya sekedar uang bensin dan uang pulsa, sekalinya yang ditunggu tidak hadir. Bagaimana perasaan seandainya kalian jadi dosennya? Ibu tidak akan mengungkapkan. Sekarang bertanya pada diri sendiri, kalau seandainya saya yang jadi dosen, mahasiswa saya tidak datang, padahal saya sudah menunggu. Ini juga sering terjadi. Ketika semester 8 mau bimbingan, pembimbingnya hadir di sekolah, yang dibimbing tidak ada yang hadir. Saksi hidup ada di sini. Kalau mau ibu tanyakan, nanti terlalu vulgar. Mohon, kalau ada semester 8 yang hadir di sini, minta maaf. Kalau nanti terjadi seperti itu, langsung ibu suruh mengulang tahun depan, biar adik kelasnya banyak pengikut-pengikut yang notabene menjadi penghuni tetap sidang. Kalau mau menunggu besok, kalau mau menunggu besok, kasihan para dosennya. Nah ini alhamdulillah dengan gratis pol ini juga terbantu para dosen. Paling tidak ada tambahan uang untuk transport dan pulsanya. Mohon kepada para mahasiswa benar-benar ini diperhatikan supaya nantinya tidak akan ada lagi yang dosen menunggu mahasiswa. Kalau kampus lain sampai dosen menunggu mahasiswa tinggal pulang, besok kalau akan menemui lagi tidak dilayani. Itu kalau kampus lain. Ibu tidak datang dari siapa-siapa. Mungkin bapak ibu dosen banyak mengalami. Ustadz Aslam ya, keras betul itu, apalagi UGM. UGM itu keras. Kalau seandainya mahasiswa kok sampai tidak datang, sudah dijanjikan, sudah wassalam, tidak tahu tahun berapa akan dilayani lagi. Begitu kan, Tat? Yang ibu alami juga begitu. Di Samarinda itu kan
janjian hari ini jam 9, kok saya datang jam 1, tidak akan dilayani. Padahal dari Bontang, jauh-jauh dari Bontang. Bagaimana upaya supaya jam 9 itu sampai sana? Pernah terjadi. Saya subuh dari sini hujan deras, sampai di Damanhuri banjir. Akhirnya apa? Laptop saya gendong, saya taruhin resep, Grab tidak berani masuk, mobil tidak berani masuk. Akhirnya apa? Tetap jalan sampai batasnya lutut, di atasnya lutut ini. Jadi rok saya itu seperti samping jaring ikan. Jalan itu yang mana jalannya itu tidak tahu. Cuman doa saya mudah-mudahan saya tidak kejeglong di parit. Apa tahu kejeglong? Tidak masuk di parit. Itu aja. Itu terasa sekali. Kalau S1 S2 tidak pernah hal seperti itu ya Bu. Tidak ada yang seperti itu. Tapi giliran ketiga alhamdulillah benar-benar ternyata harus seperti ini. Tapi bukan berarti anak-anak ibu akan mengalami seperti itu. Hanya ibu kepingin sedikitlah memahami. Kalau sudah dikasih sedikit oleh dosen, tolong hargai. Kalau dosen itu memberikan 1, maka kalian harus berikan 3. Tidak boleh kurang. Kalau dosen itu memberikan 3, kalian harus 5. Bukan dosen menunggu kalian tidak datang. Kalau ada seperti itu, tolong Bapak Ibu dosen laporan saja. Akan saya pindah di tahun depan. Kebetulan saya sama Pak Jasa sudah sepakat seperti itu. Karena apa? Kita tidak main-main, sudah diamanai oleh provinsi, oleh pemerintah untuk menitipkan biaya itu gratis untuk UKT mahasiswa Sinsan Ma'arif. Jadi kita sebagai pengelola kampus harus tanggung jawab. Seperti itu, kalian yang dipertanggungjawabkan. Kalau kalian yang loyo-loyo dan lain sebagainya, nanti kami yang akan digantung. Apa digantung? Artinya kampusnya yang digantung. Kalau gantung orangnya, kita nggak apa-apa merasakan gantung langsung apa yang akan terjadilah. Kita merasakan. Tapi kalau gantung kampus, ini urusan dengan orang banyak. Itu yang kita menjadikan beban orang. Nah, anak-anak ibu dan juga bapak ibu dosen, alhamdulillah saya tidak bijaksana jika terlalu lama, karena kalau sudah ngomong ini tidak terasa. Padahal aslinya dulu umur itu tidak bisa ngomong aja intinya sudah begini. Tapi nggak tahu lama kelamaan kok terbiasa jadinya seperti ini. Baik, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, walidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Murni yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Baik, sebelum saya lanjut, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Belum. Ke perpustakaan mencari ilmu. Bersama teman terasya syahdu. Halal bil halal, satukan kalbu, hilangkan salah, eratkan rindu. Makan kerupuk di rumah Aldi, tidak lupa ke rumah Yunus, agar memperkuat silaturahmi adakah 100. Burung pipit hinggap di dahan, suara merdu bikin nyaman. Walaupun THR tidak ada di dompet hadirin sekalian, yang utama hati saling memaafkan. Baik, acara berikutnya adalah, marilah kita dengarkan hikmah halal bil halal kepada Bapak Dr. Andes Misbahul Mudir MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'du. Abdul Firam, para alim ulama. Kalau secara alim ulama berarti orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan ilmu termasuk ilmu agama. Dan insya Allah semua para dosen dan para alim ulama ini mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara khusus Ibunda
Ustaz Jamalia dan dosen-dosen semuanya, punten dan mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan kita ada 3 kata yang sama berasal dari satu kata, dan apabila kita berpegang pada 3 ini maka kita selamat dunia. Yang pertama adalah sholat, jadi sholat. Kemudian yang kedua sholawat, sholawat. Kemudian yang ketiga silah atau silatu, berarti di sini silaturahim. Nah, 3 hal ini adalah bagian yang perlu kita pahami bahwa kalau sholat itu kenapa harus menjadi hal yang utama? Karena semua amal ibadah kita itu bergantung pada sholat. Jadi awal ma yuhasabu yaumil qiyamah as-sholat. In hasanat hasanat sayyidu wa fasadat sayyidu. Artinya apa? Kalau sholatnya seseorang yang baik, insya Allah amal ibadahnya lebih baik. Tapi kalau sholatnya nggak baik, pasti ibadah-ibadah yang lain nggak baik. Nah, rangkaiannya ini kita telah melakukan. Sudah kita bicara sholat. Bismillah hablum minallah. Hablum minallah, rasa cinta kita, hubungan kita dengan Allah berarti sudah bagus. Dan ini kita sudah menjalankan di bulan Ramadan sampai kita mendapatkan tingkatan yang paling tinggi. 3 hal yang kita raih selama bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum tahtadun. Ya kan? Jadi 3 hal ini kita raih semuanya. Artinya apa? Artinya kita sudah di puncak. Hubungan dengan Allah sudah di puncak. Nah, yang menjadi masalah ketika kita ada di atas, ada di puncak ini, apakah kita akan membiarkan kemudian dari puncak itu seperti batu yang mengelilingi seperti itu kita langsung masuk ke dalam jurang, atau kita mau bertahan? Nah, untuk hal yang ingin, artinya kalau kita ingin di atas terus, maka minimal 5 hal yang harus dilakukan. 5M. M pertama adalah kita harus senantiasa memiliki sebuah keyakinan bahwa kita pernah berjanji dengan Allah yang disebut dengan mu'ahad. Kita ini jauh sebelum di dalam kandungan kita sudah berjanji dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Artinya apa? Kita dulu ketika sejak zaman azali kita sudah, jiwa kita sudah ditanyakan oleh Allah, kayak jiwa-jiwa, apakah bukankah aku itu Tuhan? Kata Allah. Kita menjawab semuanya, bala benar ya Allah, kami naik saksi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan alladzina yaqutuna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kemudian wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Bahwa mereka itu orang yang rugi, kata Allah. Siapa? Yang pertama orang yang memutus mengingkari janjinya dengan Allah. Orang yang mengingkari janji dengan Allah berarti dia adalah yang ketika kita ada indikasi meninggalkan ibadah mahdoh, terutama ibadah mahdoh, berarti kita sudah melakukan sebuah peninggalan janji. Ketika kita tidak sholat, ketika kita tidak puasa, ketika kita tidak zakat, kita mampu tapi kita tidak haji, maka berarti kita sudah ingkar dengan Allah. Maka orang seperti ini dia tidak akan pernah selamat kelak di akhirat kiamat. Makanya kita puasa sudah menikah semuanya. Nah, jadi kalau kita ingin tetap di atas, maka ingatlah dengan janji kita dengan Allah dimanapun dan kapan. Yang kedua, ini yang disebut dengan mu'ahadah. Yang kedua adalah yang disebut dengan muqarabah. Muqarabah itu artinya adalah kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ramadan telah mendidik kita untuk kita bisa menghindari segala bentuk maksiat, bahkan untuk berbohong. Makanan ada di dekat kita, kita tidak mau mencicipi karena kita tahu bahwa itu adalah hal yang memang di dalam sendirinya kita bisa melakukan, tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Artinya bahwa kita sudah dididik oleh Allah dalam Ramadan itu agar kita bisa diawasi. Maka kita tidak akan pernah melakukan kemaksiatan manakala kita ingat bahwa Allah mengawasi. Hadirkan Allah setiap saat. Kita tidak akan pernah maksiat. Yang kedua, itu yang disebut dengan muqarabah. Yang ketiga, mu'aqabah. Mu'aqabah itu artinya menghukum diri. Rasulullah dalam hadis, ya, kalau kita lihat di Sahih menyampaikan bahwa
Rasulullah itu suatu ketika di malam hari pernah tidak tidak sholat malam. Maka kemudian kata Rasulullah, apa selanjutnya adalah Fa'atibni, maka aku menghukum diriku. Maka aku menghukum diriku bisna asyara dengan 12 rokaatin 12 rokaat di waktu Tuhan. Artinya Rasulullah ketika tidak sholat malam menghukum dirinya supaya terganti, supaya tidak hilang ibadah malam itu, diganti pada waktu Tuhan, yaitu sholat 12 rokaat. Ini yang dilakukan Rasulullah menghukum diri. Fa'atibni. Maka yang ketiganya adalah namanya mu'aqobah. Yang keempat adalah apa yang disebut dengan muhasabah. Kita setiap hari melakukan perbuatan maksiat, baik yang hilaf, disengaja atau tidak disengaja. Makanya Rasulullah memberikan fasilitas, yaitu agar kita senantiasa bertaubat. Bertaubat itu sebetulnya kalau kita sholat kita bagus, hakikatnya dari sholat kita itu adalah kita sudah melakukan taubat. Tapi kadang-kadang kebanyakan kata dalam hadis Rasulullah, saya tiada umati zamanu kulluhum yusallun wa la yusallun. Banyak akan terjadi pada umatku suatu zaman nanti, pada saat inilah insyaallah ya. Mereka sholat, kita sholat semuanya, tapi hakikatnya mereka tidak sholat. Artinya bahwa banyak orang yang sholatnya masih kurang bagus. Ya sholatnya sih melayang mana-mana dan sebagainya. Bahkan sebagian ini para pemuda-pemuda ini malah sholatnya itu dia menjadi seorang ini arsitek cabul apa Allah yang dia kalau saya nanti nikah, saya punya anak sebidang tanah, nanti akan saya bangun istana di sana. Itu sampai akhirnya begitu selesai begitu tahiyat baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Rumah sudah jadi. Itu kita sholat kita kemana-mana. Makanya sampai Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, kulluhum yusallun wa la yusallun. Mereka semuanya sholat, tapi hakikatnya mereka tidak sholat. Nah berarti hal inilah yang perlu kita senantiasa beristighfar. Istighfar itu sangat harus dilakukan. Dan ada dua hal. Ada perbedaan astagfirullah. Kemudian yang kedua al-afu. Makanya kan dalam doa dalam duduk yang dari bersujud Rabbil firli ya Allah. Jadi pengertian ampuni berarti dosa itu yang diampuni tapi belum dihapus bekasnya. Makanya kemudian ditutup pada wa'fu anni pada bagian lain. Wa'fu itu dan maafkan. Nah, jadi pemaafnya Allah itu adalah sekarang melakukan dosa. Kalau dia beristighfar, dia sudah yang dihapus adalah dosanya diampuni, tapi bekasnya belum dihapus. Makanya kemudian dalam duduk di antara dua sujud, wa'fu anni pada bagian dia Allah maafkan. Maafkan itu berarti kita dihapus sudah. Makanya dalam hal ini kita juga diberitakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Artinya apa? Artinya kan kita mendapatkan ampunan dari Allah minimal sehari semalam kita amalkan untuk membaca 100 kali lah istighfarnya setiap hari. Nah itu namanya kita bermuhasabah, selalu koreksi diri. Dan yang terakhir, yang kelima adalah semua tidak akan bisa dilakukan kalau kita ingin tetap di atas manakala tidak ada kemauan yang keras. Itu disebut dengan mujahadah. Kesimpulannya, 5 hal yang harus kita perhatikan untuk mempertahankan iman dan takwa kita. 5 hal. 1 adalah ingatlah dengan apa yang disebut dengan janji kita, mu'ahadah, ahdu. Kemudian yang kedua, muqarabah. Ya, yang ketiga, mu'ahadah. Ya. Di sini kemudian yang ketiga mu'aqabah. Yang keempat adalah yang disebut dengan hisab, artinya apa? Yaitu kita harus muhasabah. Dan yang terakhir adalah harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah ini kalau kedua selesai, maka bagian yang kedua disebutkan kan sholawat. Nah sholawat yang kita baca itu ayat surat 67. Begitu kaidah usul, kaidah fikihnya begitu. Allah memerintahkan kita membaca sholawat. Maka membaca sholawat itu berarti hukumnya wajib.
Jadi kalau kita dalam sholat gak baca sholawat, biasa sholatnya. Berarti kan begini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma shalli ala Muhammad wa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu ada bagian daripada rukun. Nah, maka ketika kita tidak baca, sholatnya biasa. Nah, dalam konteks inilah, maka sholat itu sebetulnya bukan hanya ketika sholat. Dimanapun, kapanpun kita harus tetap membaca sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya jawab video ya. Dan yang saya coba tes ya. Mantapkan dengan sholawat apa? Kemudian ini yang ketiga, yang kedua, yang ketiga adalah yang disebutkan dengan silah. Berarti silaturahim. Allah menyampaikan wa yaqauna ma amarallahu bihi ayyusal. Yaitu orang yang ingqata itu berarti dia memotong apa yang dengannya untuk diperintahkan, untuk disambung, diperintahkan untuk disambung. Apa yang diperintahkan untuk disambung? Silaturahim. Nah, jadi Allah menyampaikan ayat-ayat 27 surah Al-Baqarah. Ini adalah bagian daripada bukti bahwa betapa cintanya Allah kepada kita. Sampai kita jangan sampai oleh Allah kita tidak diharapkan menjadi orang yang sesat, tidak diharapkan kita menjadi orang yang rugi. Makanya kata Allah di sini disampaikan satu, ingat janjimu dengan Allah, jangan kau ingkari janji dengan Allah. Yang kedua, sambung apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Nah, jadi kita sekarang kan dalam keadaan seperti sekarang ini, setelah kita baik hubungannya dengan Allah benar-benar baik, maka sekarang kita melanjutkan. Inilah asal muasalnya kita, kenapa budaya Indonesia punya silaturahim itu, yaitu ada halal bihalal itu. Kalau bahasa banyaknya beredaan lah ya, yang banyak beredaan atau saling mengikhlaskan, saling menghalalkan, halal bihalal, halal dengan hasilnya berarti kan ya beredaan. Melepaskan semuanya lebar ya, tapi makanya disebut dengan lebaran. Lebaran berarti kan di sini benar-benar kita bersih. Lebur berarti sudah menyatu, sudah tidak ada lagi ya. Nah kemudian pada bagian ini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara Haji Rasulullah man ahabba ya. Jadi barang siapa kalian mau mencintai, ayo sobat ya, ayo sobat. Nah, rizqahu au yunsa di sini, atau dia ingin diberikan rezeki atau dipanjangkan umurnya, apa yasin rahimah, maka sambunglah dari silaturahim. Jadi dalam konteks ini tidak ada lagi namanya untuk saling memaafkan itu bukan karena si tua dengan si muda. Maka yang muda harus berkorban orang tua. Mohon maaf, saya paling tidak suka sama ada pejabat sekarang membuka ya acara nih, membuka halal bihalal di rumahnya itu, dia malah ketika bersalaman dia malah asik dengan teman sebelahnya, tapi cuma menjulurkan tangan gini, tapi ngomong gini. Itu kalau saya nggak saling jujur. Kenapa? Orang itu minta maaf itu harus saling harus berhadapan ya. Saya ini bukan apa ya enak aja gitu ya, jangan oleh orangnya, itu namanya nggak sopan, sangat tidak sopan. Nah ini ada pejabat ya, bukan sini di sini semuanya sini insyaallah nanti noleh semuanya, pasti noleh semuanya ya. Jangan kemudian ngasih ngomong sendiri, ada pejabat tapi ini hibah ya. Contoh bukan, saya kan sebutkan nama ya. Nah, ini yang diperhatikan. Jadi dalam konteks ini tidak ada orang yang sekarang sudah tua kemudian harus tunggu di rumah, enggak. Kalau memang salah datang ini dia, kita merasa salah. Itu namanya yang konteks ini berarti di sini untuk mengerahkan tali silaturahim seperti itu. Bukan orang yang dimaksud silaturahim itu bukan kemudian orang yang dia bukan hanya kepada orang yang udah dekat keluarga, bukan hanya itu saja, tapi kepada siapapun selama muslim. Nah ini karena memang kita adalah ikhwan ya. Jadi satu saudara yang fasli baina akhawaikum, maka kita harus didamaikan atau di silaturahimnya sambung ya, fasli ya. Istilah kita sambung damaikan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah bagian orang yang rugi adalah wa yusiduna fil ardi, yaitu orang yang berkerusakan di muka bumi.
membuat kerusakan di muka bumi itu banyak ya, bukan hanya sekedar karena membuang sampah sembarangan atau menebang pohon sembarangan. Ketika kita tidak peduli dengan tetangga kanan kiri, itu bagian dari masalah yang merusak lingkungan. Apa tidak peduli? Orang kerja bakti karena tidak kerja bakti, tidur di rumah padahal kata tetangganya pada kerja bakti dan melakukan hal yang baik. Nah, disinilah yang harus kita pelihara, apalagi sampai dengan membuat tetangga agak nyaman. Kalau dalam hadis-hadis Rasulullah ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa falyaqul khair, maka berkatalah dengan baik atau biasa. Kalau sadar dengan tetangga maka berkata dengan baik, atau tidak bisa diamlah. Ada yang mengatakan la yadkhulul jannah man la ya'malu itu, tidak akan masuk surga siapa yang membuat tidak aman tetangganya karena ulahnya. Jadi jangan usil. Yang suka usil bagian dari yang seperti ini, tidak masuk surga dan tidak usil. Ya. Nah, tolong saya mengingatkan banget, kita harus belajar untuk bisa menahan diri dan belajar untuk bisa memaafkan. Jadi karena pintu maaf itu Allah sendiri tidak pernah membatasi rahmat Allah kepada hambanya. Sebesar apapun dosa kita Allah akan memaafkan. Nah, kalau sebenarnya ada orang tidak ada maaf berarti dia sudah mengumpuli Gusti Allah. Artinya mengumpuli berarti dia sok melebihi dari Allah. Yang seperti itu namanya anak takabir, orang yang dimanja. Sebetulnya orang tidak minta maaf karena rasa egonya yang tinggi, maka egonya redam dan hilang karena rasa ego, insya Allah kita sering memaafkan. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kades Usman Munir yang telah memberikan konsep singkat pada malam hari ini. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara. Kami selaku MC mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita semua berdiri sejenak, saling salam-salaman dan saling memaafkan dalam suasana penuh keikhlasan dan ukhuwah. Bismillah, kita bersolat bersama. Salatullah salamullah
Mana ibu? Mana ibu? Mana Bu Hamdani ya? Ya. Masuk. Coba. Kameramen mau masuk. Biar di Pak Insan biar dilatih. Monggo. Bapak, Ibu biar latih nih Bapak. Pak Insan duduk aja nggak apa-apa. Ayo, monggo. Yang mana yang di mana? Silakan. Terbatas di jalan. Ada apa-apa di sini sudah ada apa-apa. Bapak di sini ada. Dari ini. Aduh. Berat ya sampai sini. Ayo. Semangat. Pak Madi, dari tadi Mas, dari biasa. Oh iya. Ayo. Biar ada mesra-mesra tidak dapat misteri.
Aduh, aduh ya Allah. Jangan manggil kai masih muda kita ini. Angkat kamu sendiri. Iya. Biasa aku anak muda. Iya, mengeri. Di dalam. Santap lagi kita dia. Dari sendok muka itu. Sendok di mana? Itu ada. Habis. Habis kan? Saya dulu baru kan tadi itu sebelah Makan bang. Ya, orang. Makan. Makan apa?
Kamu suka ambil minum Pak? Minum. Hah? Loh? Pas banget deh. Itu mau pulang sini, mau pulang, suruh ikut Mas senior sama dosen juga. Kami minta dia dulu aja. Tapi pas udah masuk lagi kita mau berusaha, mau sampai lahir ya sudah, jadi ya. Taruh di situ, Pak. Dosen ini tinggal angkat. Berarti nyambung maksudnya kayak satu itu? Iya. Kalau cepat dari 3 tahun. Direkturnya sama sewa. Dia yang Artinya keras. yang acara. Pasti dia kemungkinan ya tasawuf makanya Bu. saya kan pemikiran statistiknya polisi tapi pasti ya bilang aja kalau saya ngangkat nanti ini ini nanti bilang nggak apa Apa yang kamu jadi? Linearnya apa? Hah? Linearnya apa? Satu ya apa? Karena jurusan yang ini Linearnya apa? jurusan saya kan tafsir Oh iya. ya cuma bilang nggak apa-apa bilang nggak apa-apa ya saya nanti lanjut ke tiga lagi pikiran lagi ke tahun lagi kalau beliau itu kan beliau itu kan peradaban sejarah ya tapi dekat ke tahu karena kalau satunya itu kan satunya itu pemikiran Buat dokumentasi kan? iya nanti di YouTube lihat Peradaban juga tahu jadi kayak ulama-ulama. Apa yang itu kan? Bentuk aliran. Itu apa? Dari Indonesia. Stitch Bontang ada nanti di filsafat dan pemikiran itu ada sub jurusannya ke tasawuf. Nah itu saya aku teliti itu makna dan akwal. Yang pernah berobat ini sudah boleh Sama bisa nanti responden juga. Kemarin kan pas kemarin kan ada rumahnya. Dinas mana? Dinas mana? Yang Renata. Yang apa? Pas dulu kata rumahnya. Yang Batu. Iya. Yang Batu. Yang itu nggak bisa. Bulan 6. Saya berimpul kok. Iya. Daripada itu saya saya
Bulan bersih puasa satu kata dengan saya. Sudah lama. Nikmatnya berbantu. Sama-sama. Gacor. Diet. Kubu kosong di dalam.